Lanjut part 3, elektrolit. Elektrolit merupakan molekul terionisasi yang terdapat di dalam darah, jaringan, dan sel tubuh. Elektrolit atau ion adalah garam yang terurai di dalam air menjadi satu atau lebih partikel-partikel bermuatan dalam bentuk positif dinamakan kation maupun yang negatif anion. Fungsi elektrolit yang pertama menghantarkan arus listrik, yang kedua membantu mempertahankan pH dan level asam basa dalam tubuh, dan yang ketiga memfasilitasi pergerakan cairan antar dan dalam sel melalui proses osmosis. Elektrolit tubuh terdiri dari natrium, Na+, kalium, K+, kalsium, Ca2+, magnesium, Mg2+, klorida, Cl-, bikarbonat, HCO3-, fosfat, HPO42-, dan sulfat, SO42-. Komposisi elektrolit yang mengisi kompartemen tubuh. Ada sodium, potasium, kalsium, magnesium, klorid, bikarbonat, fosforus, protein. Komposisi elektrolit. Elektrolit tubuh terdiri dari natrium, kalium, kalsium, magnesium, klorida, bikarbonat, fosfat, dan sulfat. Extracellular. Cations and anions. CES ada sodium, klorid, bikarbonat. CIS potasium, magnesium, fosfat. Sodium atau natrium, ion yang paling banyak dalam cairan ekstraseluler, 90% dari cation ekstraseluler. Konsentrasi Na plasma darah normal adalah 136 sampai 148 mEq per liter. Ketika konsentrasi plasma darah turun di bawah 135 mEq per liter, suatu kondisi yang disebut hiponatremia. Klorid merupakan ion negatif yang tersebar di dalam ekstrasel dan intrasel. Nilai normal klorida adalah 100-106 mEqL. Klorida memiliki fungsi mempertahankan tekanan osmotik darah, memegang peranan dalam keseimbangan asam basa sebagai bahan pembentuk asam lambung atau HCl. Kemudian bikarbonat, HCO3- merupakan buffer basa utama di dalam tubuh. Normal bikarbonat adalah 22-26 mEq per L. Pada arteri, bikarbonat berperan penting dalam mengatur keseimbangan asam basa. Potassium ions K mainkan peran utama dalam membentuk potensi membran resting dalam tahap repolarisasi potensi aksi dalam neuron dan serat otot. Plasma darah normal konsentrasi 3,5-5,0 mEq per liter dan adalah dikendalikan terutama oleh aldosteron. Ini banyak banget yang aku nggak tahu, harus cari-cari artinya. Kemudian kalsium. Elektrolit terbanyak dalam tubuh mempunyai porsi yang sama antara cairan intraseluler dengan cairan ekstraseluler. Kalsium dalam tubuh normalnya 4,5-5,5 mEq per L. Kalsium berfungsi membantu aktivitas saraf dan otot normal. Kalsium mampu meningkatkan kontraksi otot jantung atau miokardium, mempertahankan permeabilitas seluler normal, membantu pembekuan darah, membantu proses pembentukan tulang dan gigi. Fosfat atau PO4 merupakan anion terbanyak di intrasel. Fungsi fosfat adalah membantu mempertahankan keseimbangan asam basa, terlibat dalam reaksi kimia yang penting dalam tubuh seperti mengefektifkan beberapa vitamin B, membantu meningkatkan aktivitas saraf dan otot, dan berperan penting dalam metabolisme karbohidrat, penting dalam pembelahan sel. Magnesium terbanyak dijumpai di intrasel dan terdapat pada sel jantung, tulang, syaraf, dan jaringan otot. Kadar magnesium dalam tubuh normalnya 1,5-2,5 mEq per L.
Magnesium berfungsi untuk metabolisme karbohidrat dan protein, mempengaruhi reaksi enzim untuk sintesa protein dan DNA serta aktivasi ATP, membantu dalam mempertahankan aktivitas listrik dalam membran sel saraf dan sel otot. Pengaturan keseimbangan cairan hormon antidiuretik hormon atau ADH. ADH berperan dalam meningkatkan reabsorpsi air dalam tahap pembentukan urin. Dengan demikian, hormon ini mengendalikan keseimbangan air di dalam tubuh. ADH dibentuk di hipotalamus dan disimpan dalam neurohipofisis pada hipofisis posterior. Salah satu stimulus untuk sekresi ADH adalah peningkatan osmolaritas dan penurunan cairan ekstrasel. Ketika jumlah cairan ekstrasel berkurang, hipotalamus akan memerintahkan hipofisis posterior untuk melepaskan ADH. ADH kemudian meningkatkan reabsorpsi air pada duktus pengumpul sehingga dapat menahan air. Akibatnya volume cairan ekstrasel dapat dipertahankan. Aldosteron merupakan hormon yang disekresi oleh kelenjar adrenal. Hormon ini bekerja di tubulus ginjal dan meningkatkan absorpsi natrium. Retensi natrium mengakibatkan retensi air, berarti secara tidak langsung aldosteron berperan dalam pengaturan keseimbangan cairan. Pelepasan aldosteron distimulasi oleh perubahan konsentrasi kalium, kadar natrium, serum, dan sistem renin-angiotensin. Sistem renin-angiotensin. Glukokortikoid merupakan hormon yang disekresi oleh korteks adrenal. Hormon ini meningkatkan reabsorpsi natrium dan air sehingga menyebabkan volume darah meningkat dan mengakibatkan retensi natrium. Prostaglandin merupakan asam lemak alami yang terdapat di ginjal. Asam lemak ini berperan dalam merespon radang, pengendalian tekanan darah dan kontraksi uterus, serta pergerakan atau motilitas gastrointestinal di ginjal. Prostaglandin berperan dalam mengatur sirkulasi ginjal dan reabsorpsi natrium. Mekanisme rasa haus. Rasa haus merupakan keinginan yang disadari terhadap kebutuhan akan cairan. Mekanisme rasa haus diawali dengan peningkatan osmolalitas secara ekstrasel. Hal ini merangsang ginjal untuk melepaskan renin yang dapat mengakibatkan produksi angiotensin 2. Angiotensin 2 merangsang hipotalamus sehingga menghasilkan sensasi haus. Selesai, banyak banget yang harus dicari-cari artinya.